Ya, mohon Bu Ibu, Der ya. di mute lagi. Masih di unmute, Bu. Bu Der? Sudah? Sudah ya? Ya, ya, ya. Silakan. Ya, Pak Lanjut Said, next. yang Ya, yang slide-nya tolong dilanjutin terus begitu ya, ya, supaya bisa next. selesai. Oke. Ya, ya. Saya melihat seperti ini bahwa new normal ini pada dua, yang pertama adalah sebagai tantangan dan yang kedua adalah sebagai peluang. Yang tantangan kita akan lihat bahwa di lembaga pendidikan khususnya kita punya beberapa komponen pendidikan yang harus kita sesuaikan dengan kehidupan yang baru. Eh, New normal ini kita akan melihat pada bagaimana sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh sekolah. Karena di sini saya lihat peserta kita banyak yang berasal dari sekolah, maka sarana dan prasarana yang selama ini mungkin belum dilengkapi dengan hal-hal yang mungkin bisa kita siapkan, inilah yang dilakukan oleh kepala sekolah, kepala madrasah ataupun pimpinan pondok pesantren. Lalu yang kedua adalah guru. Bagaimana kesiapan guru? Ya. Dan yang ketiga adalah siswa. Keempat adalah kurikulum. Maka ranah dari pembicaraan tentang kehidupan new normal ini akan di lembaga pendidikan khususnya akan mengacu kepada empat hal ini. Kita lihat yang pertama sarana dan prasarana. Indikator untuk sarana dan prasarana, kita akan melihat seharusnya lembaga pendidikan itu telah menyiapkan beberapa protokol kesehatan, mulai dari protokol umum yang disiapkan di sekolah atau lembaga pendidikan, sampai kepada protokol yang ada misalkan bila anaknya berasrama, itu juga harus kita siapkan. Kemudian bagaimana anak selama berada di lembaga pendidikan, dan bagaimana anak ketika kembali dari sekolah. Ini penting kita siapkan dan hari ini mungkin kepala sekolah sudah menyiapkan itu dan mudah-mudahan sudah ada, tapi nanti bisa kita diskusikan apa-apa saja hal-hal yang kita butuhkan untuk menyiapkan lembaga pendidikan kita sehingga sarana serta prasarana yang ada itu memenuhi untuk anak-anak siap menghadapi kehidupan normal itu. Kita lihat yang pertama, protokol kesehatan umum. Yang penting menurut saya, selain kita berpikir untuk menyiapkan bagaimana anak itu harus memakai atau seluruh warga sekolah memakai masker, kemudian tetap berada pada konsep physical distancing, tapi yang utama itu adalah mengajak semua warga sekolah untuk selalu berdoa kepada Allah. Ini yang penting sebenarnya. Karena inilah terapan dari kompetensi utama atau KI 1 yang ada di kurikulum 2013. Sehingga kita menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini yang menimpa negara kita, yang menimpa dunia bahkan, itu adalah karena izin Allah. Dan tentunya kepergiannya dan kepulangan daripada COVID ini juga adalah atas izin Allah. Maka kita mengajak seluruh warga madrasah, warga sekolah, warga pondok pesantren untuk menyadari dan selalu berdoa kepada Allah agar COVID yang melanda dunia ini bisa hilang dan kembali ke asalnya. Dan hal lain yang kita siapkan ada screening guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa, dan lain sebagainya. Ini penting dari hari ini sudah disiapkan oleh sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah, ini kita memang dilanjutkan Pak Said slide-nya. Ya. Ya, seperti ini kita sudah sekolah-sekolah sudah memulai hendaknya seperti ini. Bagaimana pengadaan CTPS cuci tangan pakai sabun? Kalau sekolah yang sudah ikut lomba sekolah sehat sampai ke tingkat nasional ini sudah sangat paham ini. Bahkan warga sekolahnya pasti sudah membiasakan diri dengan cuci tangan pakai sabun. Itu kita sediakan pada tempat-tempat strategis yang ada juga di setiap ruangan. Kemudian bagaimana pemanfaatan UKS ataupun klinik. Sinyal ini.
Sinyalnya seperti ada bermasalah ya. Ya, baik. Ini bagaimana Pak Said? Kita lanjutkan atau? Ya, sebentar tunggu sebentar ya, kita tunggu terus. Protokol kesehatan yang tersedia di sekolah dan madrasah. Kemudian di lingkungan asrama, bagi yang berasrama juga seperti itu. Ada perubahan-perubahan yang mungkin selama ini belum terjadi dan hari ini mesti menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan oleh pengelola sekolah atau pengelola madrasah. Kita lanjutkan Pak Said, bawah. Ya, silahkan. Saya cepat saja, ini yang asrama sudah, terus di asrama seperti ini. Protap, ya. Anak masuk ke sekolah, baik yang berasrama maupun tidak berasrama, itu sesungguhnya sudah ada di sini. Bagaimana anak dan guru kembali dari sekolah juga ada di sini. Saya tidak jelaskan ini secara rinci, karena masing-masing kita nanti punya aturan tersendiri yang mungkin disesuaikan dengan lembaga pendidikan kita masing-masing. Ini tentang protapnya. Lalu kita lanjut kepada yang kedua, adalah tentang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tentunya imbas dari protokol kesehatan yang disusun ini pasti berimbas kepada siswa, pasti berimbas juga kepada guru dan seluruh warga yang ada di madrasah. Nah, ini yang kedua yang akan kita bahas. Saya akan masuk kepada kurikulum. Di Kementerian Agama sesungguhnya sudah menyusun kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum darurat. Mungkin juga di Malaysia sudah menyiapkan itu, mungkin juga di Kemendikbud juga sudah menyiapkan itu. Kurikulum darurat ini kita lihat pada 3 hal. Yang pertama adalah pada materi pembelajaran. Bagaimana materi yang ada untuk 1 semester ke depan, kalau kita di Kuliatul Mubalighin sudah menyusun itu, kita susun dengan memilih materi-materi esensi, ya, materi-materi penting. Jadi tidak semuanya perlu diajarkan. Karena bisa jadi nanti sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah, bisa jadi kedatangan anak itu hanya 2 jam saja ke sekolah. Bisa jadi kedatangan seperti kita lihat di Jepang, itu anak-anak ke sekolah hanya 1 jam saja dalam kondisi saat sekarang. Maka guru mesti memikirkan bagaimana memilih dalam 6 bulan ke depan itu adalah materi-materi yang esensi saja. Yang lainnya mungkin bisa dititip kepada anak untuk belajar sendiri. Yang kedua, tentu di dalam materi esensi tadi diajarkan dalam waktu yang sangat singkat, ya. Bagaimana guru menyiapkan itu semuanya, itulah yang penting. Ya, kemudian moda pembelajarannya, pilihannya adalah kalau kita akan sekolah pada bulan Juli, tentunya seperti rencana yang dilakukan oleh pemerintah, kita mungkin bisa melakukan antara daring, luring maupun yang ketiga. Kita boleh menggunakan dalam jaringan, kemudian luar jaringan, ataupun yang pilihan yang ketiga, campuran dari daring dan luring ini. Ini yang mesti dikuatkan oleh guru saat sekarang, bagaimana pilihan yang ketiga, campuran ini, daring dan luring ini, jadi pilihan yang sudah ada di pikiran guru masing-masing untuk menyiapkan. Seperti mau mengajarkan matematika misalkan, maka guru sudah memikirkan dari sekarang, untuk 6 bulan ke depan itu model pembelajaran yang ia lakukan mengajarkan materi hasil itu pilihannya kepada yang ketiga ini. Kemudian yang berikutnya adalah kepada penilaian. Ya, ini selama proses pembelajaran tentu ada hal-hal yang diatur. Sekali lagi pengaturan tentang protokol kesehatan yang ada di sekolah madrasah ini benar-benar diserahkan kepada sekolah dan madrasah. Yang penting adalah bagaimana protokol kesehatan umum seperti menggunakan masker, kemudian social distancing, dan membiasakan hidup bersih. 3 item itu ada, kemudian tambahan-tambahan lainnya tentu kita serahkan kepada sekolah dan madrasah masing-masing. Yang berikutnya adalah kita melihat penilaian. Lanjut Pak Said, nanti ini bisa kita share. Saya punya waktu kan 10 menit ini, jadi buru-buru begitu ya. Penilaian tentu ini tetap waktunya bagaimana ya, akan diatur oleh sekolah, baik itu mulai dari SD, SMP, SMA,
Ya, tingkatannya sampai ke perguruan tinggi ini harusnya sudah diatur dari sekarang. Kita jangan menunggu dulu ada instruksi dari wali kota baru kita menyiapkan yang seperti itu. Dari sekarang sudah kita siapkan. Ya, saya alhamdulillah sudah menyiapkan itu semuanya sampai sekarang, dan nanti ketika misalkan peraturan pemerintah sudah mulai 13 Juli, kita sudah langsung extend. Nah, ini ranah-ranahnya akan tetap seperti ini. Lalu yang kedua, yang penting itu adalah peluang. Tadi kan hambatan. Tantangan kita bagaimana menyiapkan segala komponen yang ada di sekolah, mulai dari sarana, kemudian guru, siswa, serta menjadi kurikulum yang baru, menjadi guru yang baru, walaupun guru lama yang dibarukan begitu. Evolusi ya, Bu. Ya, benar, ya. Menjadi siswa yang baru juga, ya, menjadi siswa yang baru dengan kehidupan yang baru, sarana dan prasarana yang baru, itu yang menjadi tantangan bagi kita. Dan itu tentunya adalah tugas kepala sekolah, tugas guru, tugas pimpinan yayasan untuk menyiapkan itu semuanya, ya. Lalu yang kedua, yang ini yang penting, peluang, ya. Yang kita di Kulliyatul Mubalighin sudah melihat peluang-peluang ini, dan tentunya kepala sekolah, kepala madrasah berpikir bagaimana pandemi COVID ini memang benar-benar tidak mematikan langkah kita untuk beradaptasi. Tapi justru ini kita manfaatkan sebagai peluang. Nah, seperti ini kita lihat sekarang guru memang benar-benar terpaksa, ya, terpaksa, kalau bahasa saya seperti itu, terpaksa guru sekarang mampu melakukan pembelajaran e-learning. Ini kalau kita nilai, kalau di sekolah saya sudah 100%. Saya yakin di sekolah Bapak dan Ibu semuanya itu juga sudah 100%. Baik, Ibu. Waktunya sudah sangat lewat. Mungkin diringkas aja, Bu, untuk ya, waktunya bagi saya di setengah jam ini. Betul, ya. Kita mungkin nggak cukup ya, Bu, ya juga. Ya, ini kemudian tadi yang internal, kemudian eksternal bisa kita lihat. Website sekolah madrasah itu bisa lebih hidup. Kemudian kita juga di Kauman ini punya Kauman Language Center yang punya YouTube. Kegiatan madrasahnya juga diaktifkan melalui YouTube. Lalu sebenarnya dalam pelajaran seni budaya, anak-anak bisa dan guru bisa kita minta untuk menciptakan lagu itu. Ya, kemudian ada PPDB online, ada pengajian online, penulisan buku, kemudian berbagi dalam kondisi ada sekarang, mencipta puisi itu pelajaran bahasa Indonesia, penggalangan dana itu adalah nilai sosial, dan pengumpulan zakat, fitrah, serta distribusinya. Ini yang sudah kita lakukan di madrasah, boleh dilihat di YouTube kita juga sudah ada. Artinya saya melihat bahwa pandemi COVID yang ada ini, bagaimana kita memanfaatkannya sebagai dua hal, tantangan, dan yang kedua adalah sebagai peluang untuk membuat kita lebih melakukan inovasi dan kreasi di dalam kehidupan kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya cukup semuanya sini. Kita juga sudah melakukan webinar dan Zoom seperti yang kita lakukan sekarang. Ini adalah langkah-langkah kita untuk melakukan inovasi dari hikmah yang kita dapatkan dari pandemi COVID-19. Saya rasa itu, mohon maaf pada kita semuanya. Sekali lagi ini adalah bagian yang sudah kita kerjakan. Bisa jadi di sekolah kita yang lain adalah ini sesuatu yang beda juga, kita sesuaikan dengan lingkungan kita masing-masing. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, subhanallah. Ya, barakallah sekali Bu Derliana. Dari uraian yang cukup ngebut karena waktunya, tetapi kita dapat banyak pencerahan di sini. Sudah mulai ada gambaran, oh ternyata gambaran new normal ya, sekolah new normal, atau mungkin keadaan pesantren di era new normal itu sudah mulai ada gambaran ya. Dan ini tentu saja perlu inovasi-inovasi karena memang kita belum bisa memprediksikan ke depannya seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah nanti kita akan rangkum bersama dan mungkin kita akan banyak tanya jawab. Silakan para Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya dari pemaparan Bu Derliana tadi, mulai bisa dengan lewat chat, nanti kita akan kumpulkan. Selanjutnya kita akan minta kepada Puan Zaini untuk
Iya, Puan Zaini Yusuf untuk memaparkan materinya School Activity in a New Normal. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Puan. Ibu, saya Ya. tidak ada PowerPoint, tapi saya akan terangkan. Baik, siap. Oke. Kalau mungkin sebelumnya dibacakan dulu nih biodatanya oleh Bu. Saking semangatnya saya ini Pak. Bagaimana inspirasi dari Malaysia ini, Baik, alhamdulillah sudah hadir di pembicara kita juga. Beliau adalah, mohon maaf, Puan Zaini adalah guru besar di Zainab II Kelantan, Malaysia gitu. Dan mulai mengajar sudah cukup lama. Ini ilmunya luar biasa dasar, sangat-sangat guru besar ya, dari Januari 1985. Ini saya masih balita ini. Opsionalnya dia ada pengejaran bahasa Inggris ya. Terus saya pengalamannya mengajar bahasa Inggris tahun 1 hingga 6, pemeriksaan UPSR bagi kertas UPSR bahasa Inggris, pernah mengikuti kursus managerial leadership di CMO Innotech Manila, terus juga lanjut next boleh ambil. Sudah, Oke, boleh saya teruskan? Iya, boleh. Silakan. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Pak Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Sekolah Dasar Muhammadiyah ini memang dekat di hati Zainab II. Terima kasih. Okay, kami telah pun mempunyai jaringan semenjak tahun 2014 lagi. Okay. Apa yang saya nak terangkan ialah apa yang telah kami buat di SK Zainab II. Okay. Yang pertama mengenai manual pengurusan pembukaan sekolah, Menteri Pendidikan telah pun memberikan, menghasilkan kepada semua sekolah untuk diikuti. Jadi saya akan undur semula sebab di Malaysia, dia tanggal cuti sekolah adalah 13 Mac. Dan perintah kawalan pergerakan bermula pada 18 Mac. Sehingga hari ini kami belum lagi berjumpa dengan anak-anak murid kami. Bila cuti sekolah, sebelum cuti sekolah, memang telah dibekalkan kerja-kerja rumah kepada semua anak-anak daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Dan kami juga telah dinasihatkan oleh Yang di-Pertua PIBG, SK Zainab II untuk membatalkan kelas tambahan yang sepatutnya kami ada pada cuti tersebut. Jadi semua murid telah pun diberikan modul pada ketika itu. Tetapi apabila perintah kawalan pergerakan diumumkan, cuti sekolah seminggu itu cukup untuk modul yang telah pun dibekalkan kepada semua murid. Tetapi apabila sekolah dibuka, mahu ataupun tidak mahu, guru-guru perlu buat PDP secara online. Di Zainab II, kami telah pun ada grup WhatsApp untuk semua murid tahun 1 hingga tahun 6. Jadi ianya tidak menjadi masalah. Dan murid tahun 6 juga telah pun diberikan latihan untuk menggunakan handphone seminggu sekali. Dan mereka juga telah diajar online learning menggunakan Google Classroom. Dan bagi Zainab II, kami bernasib baik sebab kami menerima input daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, di mana Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan telah pun menyediakan platform pembelajaran digital, di mana pada awalnya saya merupakan antara yang initiate
menggalakkan guru-guru SK Zainab 2 untuk bersama-sama memberikan hasil kepada JPN untuk dikongsi dengan sekolah-sekolah lain. PPD Kota Baru juga telah mengadakan platform digital untuk anak-anak. Ya. Dan kami di sekolah juga tidak memberikan penekanan kepada guru pada awal PKP sebab tidak mahu ada kejutan. Ya. Guru-guru boleh menggunakan Google Classroom, guru-guru boleh menggunakan WhatsApp, guru-guru boleh menggunakan apa-apa sahaja sumber lain. Okey, sebab di Malaysia guru besar juga mengajar, saya mengajar kelas peperiksaan bahasa Inggeris. Okey, apa yang rasa mendebarkan, okey, bagaimana anak-anak kami tahun 6 itu untuk menduduki UPSR. Tapi alhamdulillah apabila menteri mengumumkan penangguhan ataupun pembatalan peperiksaan UPSR, okey, satu kelegaan bagi kami. Tetapi pentaksiran bilik darjah masih diteruskan. Hendak ataupun tidak hendak, saya sebagai kepala sekolah perlu memberi kepercayaan otonomi kepada guru-guru saya untuk membuat PDPC. Sama ada menggunakan platform digital yang telah disediakan oleh JPN dan PPD ataupun yang telah disediakan oleh KPM. Kami juga mengalakkan guru-guru memberi latihan dalam menggunakan WhatsApp ibu bapa. Sebab kita tahu di sekolah rendah ini, anak-anak tidak mempunyai handphone sendiri. Perlu melalui ibu bapa mereka. Dan untuk pengetahuan semua, ya, di SK Zainab 2 ini, saya menggerakkan diri saya sendiri untuk berfikir di luar kotak. Saya menggerakkan 3 penolong kanan saya untuk bidang masing-masing. Saya menggerakkan konselor saya untuk mengurus emosi anak-anak. Dan saya juga menggerakkan guru subjek, guru kelas supaya kami semua bergerak serentak dan memboleh memberi kepercayaan kepada ibu bapa ataupun orang tua kepada anak-anak. Ya. Dan apabila kami boleh kepercayaan yang sememangnya sebelum ini, sarana ibu bapa memang begitu baik hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa. Okey. Kami akan memberikan kerja-kerja rumah melalui medium-medium tersebut yang telah saya maklumkan tadi. Jika kami tidak mempunyai mendapat respon daripada anak-anak, guru-guru subjek ajar, guru-guru kelas, okey, pentadbir sendiri akan berhubung dengan ibu bapa bertanya kenapa dan mengapa. Kami juga menyediakan modul untuk kelas-kelas peperiksaan. Tapi yang menjadi kebimbangan bagi pihak kami adalah murid tahun 1 yang hanya datang ke sekolah belum sampai 3 bulan. Kami bimbang, takut mereka itu sudah lupa. Okey, yang cemerlang akan terus cemerlang. Okey, sebab ibu bapa akan terus memantau aktiviti anak-anak. Tapi yang kami tidak dapat hubungi itu, yang perlu kami beri sentuhan. Okey, high touch dengan memberi dengan membuat panggilan, okey, bertanya khabar, okey. Dan selepas itu, apabila sehingga hari ini murid-murid belum lagi ke sekolah, kami berubah sedikit dengan membuat blended learning. Okay, dengan membuat project based learning. Okay, setiap hasil kerja murid itu kami maklumkan kepada anak-anak sebelum mereka boleh paparkan terus kepada FB rasmi sekolah. Kalau tuan-puan tengok
di paparan saya ada yang bergerak-bergerak itu adalah apa yang kami ambil daripada FB sekolah. Okey, Pak Said pun ada dalam FB kami. Ya. Beberapa kepala sekolah Muhammadiyah juga berada di situ. Okey. Apabila anak-anak dengan bantuan ibu bapa yang sekarang ini ibu bapa yang membantu anak-anak daripada rumah. Kami menjadi pemudah cara anak-anak ada masalah berhubung dengan guru mata pelajaran, berhubung dengan saya sendiri, berhubung dengan penolong kanan, berhubung dengan konselor dan sebagainya agar hasil anak-anak itu adalah yang terbaik. Okay. Tuan-puan boleh lihat nanti dalam FB SK Zainab 2, Facebook. Semuanya kita upload di situ menggunakan FB ibu bapa. Anak-anak itu akan diberikan ganjaran, sijil pernyataan. Kalaulah ianya berbentuk pertandingan, anak-anak akan diberi sijil penyertaan dan juga sijil kemenangan. Okay. Itu adalah untuk akademik. Begitu juga dengan pengurusan emosi anak-anak. Dan SK Zainab 2 ini adalah sekolah perempuan. Ya. Lebih daripada 45% adalah anak-anak daripada ibu bapa yang berpendapatan 3,500 ke bawah, B40. Kami hanya ada lebih kurang 15% sahaja anak-anak yang T20. Okay. Dan mereka ini akan dipantau oleh guru-guru subjek, ajar, oleh konselor, oleh penolong kanan, oleh guru-guru kelas. Okay. Apabila anak-anak itu menghasilkan sesuatu projek dan apabila ianya disiarkan secara langsung dalam Facebook sekolah, ianya akan meningkatkan lagi motivasi kendiri anak-anak tersebut dan ibu bapa akan terus membantu. Dan insya-Allah besok sekolah akan dibuka bagi negeri Kelantan. Kami akan menyediakan modul-modul bagi semua mata pelajaran untuk anak-anak daripada tahun 1 sehingga tahun 6 dengan tidak mengenepikan pembelajaran secara digital. Dan satu lagi, guru-guru yang mengajar, mereka perlu menjalankan pentaksiran bilik darjah. Dan dalam takwim sekolah, di awal Julai, pelaporan pentaksiran bilik darjah kali yang pertama perlu diberi kepada ibu bapa. Dan insya-Allah kami akan berikan mengikut takwim yang telah pun diadakan oleh pihak pengurusan sekolah. Okey. Dan kami juga telah pun menyiapsiagakan bilik-bilik darjah mengikut ukuran di Malaysia ini antara satu meja dengan satu meja adalah 1 meter. Kami ada 24 buah bilik darjah dan setiap bilik darjah itu telah pun disusun mengikut 1 meter, 1 meter. Dan bermula besok kami akan mula menyusun bilik-bilik khas seperti makmal komputer, bilik sains, bilik pembelajaran akses, kantin dan sebagainya. Walaupun dimaklumkan anak-anak akan makan di bilik darjah. Tetapi kita perlu bersedia mengikut arahan yang telah diberikan. Okey, kami takut ada selepas ini arahan-arahan ad hoc yang perlu kami buat. Lebih baik kami buat sekarang. Walaupun bukan semua guru yang hadir, di Zainab 2 ada 53 orang guru, muridnya 593, tetapi kami cuma memanggil guru-guru
yang biasa membantu yang tinggal berhampiran dengan sekolah untuk membantu kami. Okey. Saya rasa itu saja dulu. Jika ada apa-apa soalan yang hendak dikemukakan, silakan. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak boleh jawab, saya tangguhkan. InsyaAllah kita akan jawab lain kali. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan Puan Zaini. Oke. Ya, terima kasih Puan Zaini Yusuf. Alhamdulillah sudah kita mulai ada gambaran ya, Bapak Ibu sekalian sudah mulai ada gambaran tentang bagaimana inspirasi sekolah di new normal ya di Malaysia. Cukup menarik tadi dengan cara ternyata sebelum mereka menerapkan daring, anak-anak kecilnya diajarkan dulu menggunakan HP selama 1 minggu. Itu cukup menarik gitu ya. Mungkin selama ini kita nggak kepikiran karena kita tahu PSBB diterapkan, pokoknya sekolah udah harus selesai gitu. Jadi tahu guru hanya tinggal langsung menjalankan daring saja tanpa menjelaskan dulu atau mengajarkan dulu kepada anaknya bagaimana sih penggunaan HP ini, gimana sih medianya gitu, luar biasa. Baik Bapak Ibu, silakan yang sudah punya banyak pikiran berkecamuk ya di benaknya, mulai aduh apalagi nih yang bisa didapat inspirasi kepada para pembicara, boleh menuliskan pertanyaannya. Nanti kita bacakan di saat sesi tanya jawab. Dan selanjutnya kita akan pada Puan Rozita Ahmad, Guru Besar SKJ 3 Selangor, Malaysia. Ya, Assalamualaikum Puan Rozita Ahmad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan Puan untuk 15 menitnya. Bagaimana inspirasi yang bisa kita dapat dari SKJ 3 Selangor, Malaysia? Sebenarnya saya buat satu panduan dan satu lagi bagaimana SK Jalan 3 menjalankan pembelajaran sewaktu COVID-19. Oke, siap. Silakan Puan. Oke, baik, maaf. Saya semakin semangatnya lagi. Iya. Biodatanya Bu Indah. Iya, betul-betul. Saya terlalu semangat. Alhamdulillah, ini Puan Rozita binti Ahmad. Beliau adalah Guru Besar di SKJ 3 Selangor, Malaysia. Dan sudah mulai memimpin dari tahun 2009 ya, Februari sampai Desember. Terus 1 Januari di 2010 GPK Ehwal Murid dan GPK Pentadbiran dan Kurikulum di SK Konven di Kajang. Lalu di Desember dari 2010 sampai 2017 Guru Besar di SK Sungai Ramal Dalam. Dan dari 2017 ya 14 April 2017 hingga kini adalah Guru Besar di SKJ Jalan 3 Selangor, Malaysia. Ya. Dan untuk anugerahnya beliau adalah anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2000, 2001 dan 2011. Masya Allah. Selanjutnya 2016 ya, prestasi beliau adalah timbalan pengerupsi kumpulan dinamik zon Bagi, pengerusi panitia pendidikan seni visual, pengerusi perhemahan unit Geru Uniform daerah Hulu Langat tahun 2017, pengerusi persembahan Hari Guru daerah Hulu Langat, Exco Majelis Guru Besar Hulu Langat, dan pengerusi pasukan hoki negeri Selangor. Masya Allah. 2018 naik pengerusi KD Zon Bangi, Exco. Wow, luar biasa. Boleh dibaca ya. Sangat luar biasa. Dan terakhir beliau adalah mentor perluasan sekolah cemerlang KPAT daerah Hulu Langat dan pengerusi internasional junior hoki 5S sejati UPM Milun. Ya, alhamdulillah luar biasa. Nah, selanjutnya tanpa menunda-nunda lagi, ya kita persilakan kepada Puan Rozita Ahmad untuk memberikan inspirasi kepada kita bagaimana menjalankan sekolah di era new normal. Silakan Puan. Terima kasih. Tolong terima host sebab saya ada presentation. Saya sediakan PowerPoint.
Ask Okay. host to enable. Ya, Ask host to enable screen sharing. minta tolong host Pak Amril untuk mengizinkan Puan Rosita Ya, supaya bisa melakukan mengizinkan saya share screen-nya. screen sharing. Ya, halo. Udah bisa Bu? Belum ya? Puan belum ya? Ada Belum screen-nya lagi. ya, Bu? Iya, diizinkan dulu sama host. Hostnya mengizinkan dulu supaya Bu Rosita bisa ngirimkan screen-nya dari sana. Ya, baik. Sambil menunggu, mungkin bisa dengan pembukaan dulu ya, Puan Rosita. Mungkin ada sepatah kata dulu untuk sambil menunggu dari host supaya dapat accept dari screen-nya. Sudah, Bu? Bisa dicoba lagi? Oh ya, Sudah? coba. Sekejap. Oke, baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenalan daripada SK Jalan 3. Selamat pagi bapa-bapa, ibu-ibu daripada sekolah-sekolah di serata Indonesia. Juga salam kepada sahabat rakan guru besar dari Malaysia itu Puan Zaini daripada SK Zainab 2, ya. Rasanya kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, jadi selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin. Ya, baik. Untuk pendidikan di Malaysia ini, sebenarnya kami di Malaysia sebagaimana yang Puan Zaini cakap tadi, kami ada garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi kami pihak sekolah semuanya mengikut garis panduan tersebut dan di mana ini adalah merupakan sekolah kebangsaan Jalan 3 di mana dia dalam menguruskan persediaan pembukaan sekolah, ya. Dimaklumkan pada diri kita belum lagi menerima murid-murid. Kebetulan dia pada bulan Mac sewaktu kawalan pergerakan diadakan, semua sekolah ketika itu sedang bercuti, ya, cuti bulan Mac. Dan selepas itulah barulah kami memulakan pembelajaran secara maya. Ya, jadi garis panduan telah mengisytiharkan, ya, Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan sejak pada 8 Mac, ya, itu kami mula bercuti pada 16 Mac dan kami telah melalui beberapa fasa, jadi semua sekolah baik kerajaan ataupun sekolah swasta telah pun ditutup, ya. Jadi tarikh pembukaan sekolah akan diumumkan 2 minggu sebelum. Jadi buat masa ini pihak kementerian hanya mewawarkan sekolah-sekolah menengah, ya, iaitu anak-anak yang berumur 17, 19 lah, kelas sekolah menengah sahaja yang akan ke sekolah dahulu kerana mereka akan menduduki peperiksaan awam. Ya, untuk sekolah rendah seperti kami yang anak-anak yang berumur di antara 7 hingga 12 masih lagi belum bersemukalah dengan ibu bapa, dengan guru-guru dan juga pentadbir, ya. Jadi keselamatan dan kesihatan murid dan warga sekolah adalah menjadi utamaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga KKM lah, ya. Jadi amalan kesihatan, amalan penjarakan sosial adalah menjadi keutamaan kami. Jadi dalam membuat persediaan
pembukaan sekolah ini ya kami ada beberapa tanggungjawab diserahkan pada pihak pentadbir, guru, murid, ibu bapa. Semuanya memainkan peranan ya untuk memastikan pembelajaran anak-anak ini dapat diteruskan dalam keadaan selamat. Ya, apa-apa pun ya kita pembelajaran kita tak nak anak-anak kita tertinggal ya dah berapa bulan dah tak sekolah ya 3 bulan ya lebih 3 bulan dah tidak bersemuka dan kita tidak mahu anak ini terus-terusan ketinggalan. Jadi kita semua kena bekerjasama ya baik pihak pentadbir, pihak guru, pihak murid dan juga ibu bapa ya. Jadi pertamanya kita kena menguruskan pengusahaan prasarana dahulu iaitu pertamanya apabila kami menerima murid-murid nanti, pertamanya kita kenalah kena melihat kepada pengawalan pergerakan murid, maknanya kita menyediakan frontliner. Ya, kalau ibu-ibu, bapa-bapa semua tahu ya, frontliner dia biasanya adalah terdiri daripada orang kepentingan kesihatan. Tapi nanti apabila buka sekolah, guru-guru juga akan jadi frontliner di mana mereka perlu ya memeriksa suhu murid sebelum masuk ke sekolah, mengawal pergerakan murid, kemudian kena lihat ya sihat ke tak sihat baru boleh masuk ke kawasan sekolah dan juga kami terpaksa juga membuat kawasan-kawasan lokasi-lokasi yang perlu laluan-laluan yang boleh dilalui oleh murid-murid. Ya, jadi manakah adanya kawasan-kawasan sekolah yang bersih, yang selamat, di mana bilik darjahnya, susun aturnya, perudaraannya, ya, dan semuanya perlu dipikirkan, dibuat perancangan apabila kita menerima sekolah murid-murid nanti, pihak sekolah telah pun bersedia. Ya, jadi kita kena adakan signboard, tahulah ya, ibu-ibu dan anak-anak ya. Anak-anak kecil ni perlukan pengawasan ya. Mungkin dia faham apa itu COVID-19. Mungkin dia tahu ya tata cara menjaga kesihatan, tetapi kita perlu juga pengawalan daripada guru-guru itu yang kita perlukan frontliner ya. Jadi kita perlukan ada plan lokasi, ada signboard ya, labelkan, tunjuk arah di manakah perlu mereka lalu dan juga ya bahan-bahan seperti sanitizer, mask ya dan juga kekerapan membasuh tangan. Benda ni selalu perlu ditaklimatkan, diingatkan kepada murid-murid. Ya. Baik, ini adalah merupakan contoh pelan lantai yang diguna pakai oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia, di mana setiap meja itu jaraknya 1 meter lah lebih kurang. Ya, ataupun mungkin boleh lebih tetapi tidak boleh kurang daripada 1 meter. Memandangkan SK Jalan 3, murid-muridnya dalam satu kelas tu ada 35. Ya, jadi kami terpaksalah memecah ya, membahagikan 2 murid-murid tersebut ya. Maknanya dalam satu kelas tu perlu ada paling ramai pun 20 mengikut saiz bilik darjah tersebut. Ya, kalau saiznya kecil maka kuranglah murid dalam kelas tersebut. Ya, maknanya kalau 35 dan satu kelas tu 15 orang ataupun 20 orang sahaja. Ya, dan kami juga terpaksa cikgu-cikgu pun maknanya tidaklah mengikuti pembelajaran sebagaimana sebelum COVID-19 ini melanda negara kita. Ya, jadi perkala dulu kita pembelajaran kita bermula 7.30 sampai pukul 1, kita ada sesi pagi dan sesi petang. Jadi sekarang ni kita kena pula, ya, kalau kami ada contoh sebenarnya, Menteri Pendidikan kami telah berkunjung ke sebuah sekolah. Kami ada satu sekolah yang menjadi sampel untuk diikuti oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia, di mana mereka membuat satu simulasi ya, di mana pembelajaran mungkin ya, sebab kami belum diwartakan apakah pembelajaran subjek-subjek yang perlu dibelajar di rumah ataupun apa subjek yang belajar di sekolah ya. Untuk yang simulasi sekolah-sekolah yang berkaitan ini ya, yang mungkin akan dibuka dalam beberapa minggu lagi. Kalau sebelum ini 13 mata pelajaran, maka tinggal 5 mata pelajaran saja yang akan diajar di sekolah. Begini ya.
Jadi sebelum kita menerima anak-anak ni ke sekolah, kami perlu menjarakkan meja-meja, ya, kami perlu mengadakan tunjuk arah, kami kena adakan penjarakan dengan membuat label-label dan juga arahan-arahan di mana laluan-laluan mestilah sehala, ya. Ini perlu diwawarkanlah, ya, dan mungkin pada hari pertama persekolahan itu kami akan memberi bimbingan kepada murid-murid, ya. Baik, pengurusan pembelajaran murid semasa sepanjang PKP ini iaitu bermula selepas cuti sekolah, ya. Pertamanya di Malaysia memang ada satu, ya, kita menggunakan platform Google Classroom dan juga Google Meet. Ya, sejak tahun lepas, ya, kami memang sudah ada dibekalkan dengan ID untuk Google Classroom. Jadi apabila berlakunya COVID-19 ini, jadi tidak ada masalah bagi pihak sekolah kerana kami sudah ada satu platform maya untuk kami adakan pembelajaran. Ya, jadi dalam Google Classroom ni, guru-guru saya akan membekalkan aktiviti-aktiviti, ya, lampiran-lampiran kerja, kuis, video, ya, untuk dijawab oleh murid-murid, ya. Kemudian kita juga menggunakan Google Meet. Macam di Indonesia mungkin guna Zoom, tapi kami di Malaysia kami guna Google Meet, ya. Jadi di Google Meet itu maknanya murid dan guru bersemuka untuk sesi pembelajaran. Ya, walaupun kita dapat berjumpa secara bersemuka, ya, tetapi kita berjumpa di maya. Jadi kita selain daripada Google Classroom dan Google Meet, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menyediakan siaran-siaran TV pendidikan. Ini memandangkan tak semua, ya, kita kena memikirkan juga anak-anak yang kurang berkemampuan, yang tidak mempunyai kemudahan seperti komputer, ya, tidak ada internet. Jadi saya rasa kalau TV, semua rumah ada TV, kan. Jadi kalau murid-murid itu tidak mempunyai kemudahan ICT, jadi mereka bolehlah menggunakan melihat pembelajaran melalui TV pendidikan, ataupun di Selangor ini kami ada satu tuition Selangor, ya, dinamakan tuition Selangor yang diadakan secara percuma bagi semua anak-anak di Selangor. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya pembelajaran yang boleh dilakukan oleh murid-murid dengan bimbingan guru dan juga bimbingan ibu bapa di rumah, ya. Kalau ada internet, ya, kalau mahir guna internet, kita boleh gunakan Google Classroom, kita boleh gunakan Google Meet. Kalau kita tak ada pilihan itu, kita tak ada kemudahan itu, kita boleh gunakan TV pendidikan, ya. Kalau masih lagi pembelajaran tak dapat disampaikan, guru-guru saya akan menggunakan WhatsApp ataupun Telegram. Baik. Selain daripada itu, saya juga menyediakan satu jadual khas kepada murid-murid saya, ya. Baik, pengurusan pembelajaran dalam waktu pergerakan kawalan ini terbahagi kepada 3, iaitu bahagian kurikulum, bahagian hal ehwal murid dan juga di bahagian kurikulum. Ya. Pejabat pendidikan daerah Hulu Langat kami sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan anak-anak tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Ya. Untuk pengetahuan semua, di Malaysia ni kami ada kurikulum yang perlu dihabiskan dalam waktu setahun, ya. Jadi apabila kita tidak dapat bersemuka dengan anak-anak, jadi macam manakah silibus, ya, sukatan pelajaran itu nak dihabiskan. Jadi kita menggunakan platform-platform yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan ini supaya, ya, apa yang kita telah rancang sebelum ini dapat dilaksanakan, ya, walaupun kita berada di rumah. Jadi kita akan berkomunikasi dengan guru subjek. Murid-murid akan berkomunikasi dengan anak-anak, ya, melalui Google Meet dan kerja-kerja sekolah dihantar melalui Google Classroom, ya. Kemudian kita menggunakan pelantar pembelajaran iaitu KPM MOE. Jadi semua murid-murid di Malaysia dan guru menggunakan pelantar yang sama,
Ya, kita semua dah dapat ID sejak tahun lepas lagi. Jadi apabila berlaku je COVID-19 ni, teruslah. Kalau dulu-dulu ya, ibu-ibu dan bapa-bapa mungkin ada di setengah-setengah guru takut nak menggunakan teknologi ya. Tapi apabila dalam keadaan sekarang dah terpaksa, semua yang tak pandai jadi pandai. Ya, semua pandai explore. Jadi kita tengok cikgu-cikgu kita sangat kreatif ya, sangat bersemangat, inovatif ya, dan mereka sangat merindui ya, selalu tanya bila nak buka sekolah, sebab mereka rindukan anak-anak. Jadi dengan itu ya, dalam masa yang PKP ni ya, kita panggil PKP ya, Pak Syed ya, kawal pergerakan ya. Jadi masa ni waulah kita nampak bakat-bakat cikgu kita ya, yang dulu termasuk saya lah ya, termasuk saya. Waulah nak pandai buat video, pandai buat berbagai-bagai lagi ya. Dan kita tengok dan mereka kongsikan hasil-hasil kerja-kerja murid di dalam Facebook ya, iaitu Sejati Inspiring. Jadi sepanjang PKP ni walaupun tak bersekolah, sekolah tetap aktif ya. Di bidang kurikulum berjalan, bidang co-kurikulum juga berjalan ya. Kalau bidang co-kurikulum ni pula kami buat pertandingan-pertandingan ya, pertandingan seperti tunas puteri, pertandingan mendirikan kemah ya, pertandingan memasak. Jadi ibu bapa lah ya di rumah memang peranan buat video hantar kepada cikgu-cikgu ya. Jadi sekarang ni apabila norma baru ni ya, semua guru mesti pandai IT. Itu nombor satu. Ya, kalau tak pandai IT, dia kena juga belajar, kalau tidak dia ketinggalan. Tak kiralah guru tu dia muda ke, dia tua ke, dia mesti paksa diri dia belajar IT. Kerana itu saja platform kita yang kita dapat berhubung dengan anak-anak. Ya. Sebab kita dah bagi kemudahan, kalau kita tak pandai komputer, kita ada satu lagi alternatif. Itu tak? Kita boleh guna telefon. Telefon semua orang boleh pandai. Ya, WhatsApp. Ya, semua orang pandai guna WhatsApp. Jadi kita ada grup-grup ya, grup WhatsApp kelas. Jadi kita boleh maklumkan kepada ibu bapa ya, apakah tugasan-tugasan yang anak-anak perlu buat ya. Kalau masih tak boleh lagi ya Pak Syed, kita guna sajalah buku teks atau buku rujukan. Kita ada rujukan. Itu kalau maknanya apa-apa pun dalam saat ini, kalau kita nak belajar, kita nak maju, kita ikutilah. Kita tak Pak Syed ya. Kita kan sebab pihak sekolah sudah menyediakan berbagai-bagai medium ya. Kalau ada masalah, pihak kerajaan ya, pihak Kementerian Pendidikan juga menyediakan handphone percuma bagi anak-anak yang tidak berkemampuan. Handphone percuma pun sudah diberi ya, dengan data internet. Itu bagi yang berpendapatan rendah lah ya. Jadi buku teks boleh guna, ada platform ya, dan ada juga Google Classroom dan juga Google Meet. Baik, saya di SK Jalan 3 ya. Pada mula hari itu pun kita menggunakan Google Classroom saja dahulu. Bermakna cikgu-cikgu saya dia hantar kerja, dia bagi kuis ya, dia hantar Google Form. Jadi anak-anak ni isilah. Kemudian mereka dah pandai sikit, kita buat khusus ya, kita buat khusus menggunakan Google Meet ya. Kita bekerjasama dengan Institut Pengajian Tinggi, kita belajar bagaimana nak buat Google Meet. Kemudian apabila cikgu-cikgu saya sudah pandai, kita pun keluarkan jadual macam seperti ini ya, di mana agak fleksibel. Kalau sebelum ni belajar mula 7.30 ya, tapi untuk waktu PKP ni kita bermula pembelajaran kita 9.30. Jadi dalam satu hari setiap aliran itu belajar 2 mata pelajaran. Okey. Ini untuk yang masa fasa kedua. Fasa pertama tadi Google Classroom, kemudian kedua fasa Google Meet ya. InsyaAllah pada buka sekolah ini ya, kami sudah mula memanggil guru-guru yang berada di luar stesen untuk pulang ke stesen. Luar ke stesen tu maksudnya berada di lokasi yang berdekatan dengan sekolah, tetapi sekolah masih belum boleh
datang ya, cikgu-cikgu tak boleh datang lagi ke sekolah, tetapi apabila ada keperluan kita boleh panggil lah mereka ya. Jadi kita akan gunakan juga satu jadual yang ditambah baik. Kalau dulu 2 subjek, mungkin hari Selasa depan apabila Google Meet dijalankan, cikgu akan menambah lagi subjek menjadi 3 atau 4 subjek, iaitu bermula pada 8 pagi hingga pukul 12.30. Jadi kita kita panggil soft landing lah ya, sikit-sikit kita ajar ya, supaya tidak menjadi kejutan ya kepada guru-guru dan juga murid-murid ya, sebab kita juga mempunyai kekangan ibu bapa seperti penggunaan laptop ya, adik nak pakai, abang nak pakai, kakak nak pakai, jadi berebut. Jadi kita kena fleksibel lah ya, jadual kita kena fleksibel. Kita pergi kerja rumah pun kita tidak menghadkan bila nak hantar, no due date ya, no due date. Jadi bila saja boleh hantar. Jadi dalam medium Google Classroom ya, Google Meet ni kita juga dapat mengadakan pembelajaran seperti mana yang terdapat dalam slide ini ya. Kita juga membuat perbincangan dengan pentadbir, kita buat mesyuarat pentadbir, kita buat mesyuarat guru, semuanya melalui Google Meet lah. Ya, inilah contoh-contoh ya yang murid-murid belajar dari rumah ya. Baik Puan, waktunya sudah. Oh panjang, sebenarnya saya banyak bila Pak Said cakap sediakan slide. Pak Said, saya sediakan 5 slide. 5 slide. Baik, berarti habis ini kita harus ada part 2, part 3 dan selanjutnya nih Pak Said. Okey, saya run through saja slide. Ya. Okey, yang ini kurikulum. Okey, ini kita buat pembelajaran Al-Quran ya, di rumah, kita buat khatam Quran ya. Yang ini kita buat program Jom Membaca ya, semua murid-murid digalakkan membaca. Nanti dia cuti sekolah banyak masa dia tengok TV saja gitu, kita bimbang ya. Yang ini yang saya cerita tadi ya, co-curriculum ya, mereka ada buat pertandingan scrapbook. Mereka ada buat pertandingan memasak ya, ada juga buat pertandingan mendirikan kemah ya. Yang ini tengok kami ada buat Hari Ramadan secara live ya, kita buat macam mana kita buat sebelum ni, kita ada majlis khatam Quran di bulan puasa, di PKP juga kita buat. Dan di samping itu kita banyaklah pihak-pihak luar yang membantu menyediakan pertandingan-pertandingan yang bertaraf kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa. Jadi banyak sebenarnya yang boleh kita lakukan ya, walaupun tidak bersekolah, banyak aktiviti yang boleh dipenuhi oleh anak-anak. Baik, sebenarnya kita ni banyak sokongan daripada pihak-pihak kementerian, pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan juga pejabat pendidikan daerah yang membantu ya, guru-guru hampir setiap hari ya dibekalkan dengan kursus-kursus ya, dari segi pedagogi ke cybergogi ya, macam contoh ni bagaimana nak buat bahasa Melayu, semualah, semua mata pelajaran tu ada disediakan oleh pihak-pihak kementerian dan pihak jabatan. Jadi tepuk dada tangan selera lah ya, masa satu yang kita nak ya, semua sudah disediakan. Mau tak mau saja Pak Said ya. Apa lagi ya? Okey, itu saja saya rasa perkongsian daripada saya. Mungkin lepas ini kalau ada apa-apa yang nak bertanya anak. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Rozita Ahmad. Cukup banyak pencerahan ya. Saya yakin banget. Ya Allah, bos dari mana di situ? Mohon maaf Bapak Ibu, di mute dulu ya. Mohon dibantu sama host mungkin ya. Baik, alhamdulillah sudah mulai banyak perangnya ini ya Pak Said ya. Dari 3 pembicara kita yang luar biasa sebelumnya, para pengelola sekolah juga sudah mulai coret-coret, sudah mulai lagi merancang apa yang cocok diterapkan di new normal di sekolahnya masing-masing. Dan insya Allah mungkin habis ini kita dapat penutupan yang luar biasa dari Pak Ahmad Said Matondang ya, orang yang luar biasa, inisiator dari acara ini ya. Baik, tanpa memperpanjang, saya mulai kembali dengan pembicara kita yang terakhir, Bapak
Ahmad Said Matondang, dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan untuk mulai mengetiknya, nanti kita akan kumpulkan dan kita akan mulai bertanya. Kalau bisa ditujukan ke pembicara siapa? Apakah semua pembicara atau ada pembicara-pembicara khusus yang ingin mendapatkan jawabannya atau ingin dapat pencerahannya? Ya, selanjutnya kita menyapa Pak Said. Alhamdulillah Pak Said yang selalu dari awal. Biodatanya Bu Indah. Iya, siap Ibu, siap. Ya, baik. Silakan host untuk data Pak Said. Iya, beliau adalah Bapak Ahmad Said Matondang, ya, cukup bermarga, mungkin yang alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Majelis Disbasmen PCM Kebayoran Baru, Kepala SD Muhammadiyah 5 Jakarta dari tahun 2010 sampai 2016. Berarti Ketua Majelisnya dari 2016 sampai sekarang ya Pak ya? Iya, iya. Alhamdulillah. Selanjutnya, buku yang sudah ditulis, beliau juga penulis ya. Kalau di kebetulan kami satu grup ya, waktu kami short course ke Finland, jadi Pak Said termasuk yang konsisten memberikan tausiah dan tulisan-tulisan yang luar biasa di grup. Wah, luar biasa. Buku yang ditulis ada Imam Robandi, Spirit dan Idea, Tumbuh dan Berkembang, The Grit of Reciting the Holy Quran, The School in Digital Era, dan Menjamu Tuhan. Wah, cukup menarik ya, Menjamu Tuhan. Dan baik, saya yakin sekarang para bapak ibu kepala sekolah atau orang aku sudah Ada Bu, iya. Oke, baik. Ya, baik. Saya yakin para Bapak Ibu sekalian sekarang sudah terbakar semangatnya mendengar pembicaraan tiga narasumber kita sebelumnya. Nah, sekarang ini pasti Bapak Ibu akan mendapatkan conclusion terakhir bagaimana sih kegalauan-kegalauan itu terjawab oleh pembicara kita terakhir, Bapak Ahmad Said Matondang. Kepada Pak Said, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Terima kasih banyak Bu Indah. Puan Rosita, Puan Zaini, terima kasih banyak. Kemudian Bu Derliana nih inisiatornya, beliau itu sebenarnya. Saya penggerak saja Bu Derliana ya. Beliau yang kita ajak komunikasi karena kita ada di satu grup. Bu Derliana, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayahanda kita, Bapak Edi Sukardi, yang selalu membimbing di Muhammadiyah Kebayoran Baru, Datuk Ismail yang beliau mohon izin karena jaringan yang belum begitu bagus, sehingga beliau hari ini belum bisa bergabung. Nanti insya Allah kalau seandainya sebelum acara ini selesai belum bisa bergabung, beliau akan memberikan juga sambutan. Tetapi kemudian beliau juga menyampaikan seandainya tidak bisa mengucapkan salam hormat, salam ta'zim semua kepada kita semua, terutama kepada Bapak Dr. Haji Edi Sukardi, sahabat lama beliau yang sudah cukup lama juga sudah lama tidak bertemu ya. Ibu Bapak yang berbahagia, terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua dari Sumatera sampai dari Papua ya, alhamdulillah bisa hadir dalam kegiatan ini. Ucapan ini penghormatan kepada kita semua dan ini bagian dari kita untuk terus belajar, untuk terus mencari inovasi-inovasi dan kreativitas. Bagaimana pelayanan kita terhadap anak didik kita, khususnya di era new normal ini seperti ini. Bapak Ibu yang berbahagia, karena saya ini membawa para jenderal dari SD Muhammadiyah 5, ada dari SMP Muhammadiyah 8, dari SMP Muhammadiyah 9, dan SMA Muhammadiyah 3. Nanti sedikit banyak, secara teknis, secara praktis, yang melakukan adalah para kepala sekolah kita di Limau Bendi. Limau Bendi ini adalah sekolah yang berada di Jalan Limau. Ini suara dari mana ini? Mohon maaf ya, Bapak Ibu, tolong di-mute dulu. Iya. Pak Amril, ini masuk apa ini? Hostnya masuk ke arah mana nih Pak Amril nih hostnya? Mohon ini dulu Pak Amril. Ya, baik Ibu Bapak yang berbahagia, Limau Bendi ini adalah sekolah di Jalan Limau dan di Jalan Bendi di Kebayoran Baru Jakarta. Kita memiliki SD Muhammadiyah 5,
SMP Muhammadiyah 8, SMP Muhammadiyah 9, dan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Dan kita dalam pendidikan di era new normal ini, tadi sudah disampaikan, mohon slide-nya Pak Amril. Ya, pendidikan di era new normal ini tadi sudah disampaikan hampir sebagian besar kita memiliki kesamaan. Tentu yang perlu kita persiapkan adalah infrastruktur. Bagaimana kita bersiap untuk melayani ya, memberikan layanan kepada peserta didik kita. Kemudian selanjutnya mohon tadi Pak Amril sebelumnya protokolernya. Tadi aturan-aturan sudah juga disampaikan oleh Bunda Derliana. Kemudian kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan kita dalam menyiapkan era new normal ini. Dan berikutnya tentu adalah strategi pembelajaran. Bagaimana tadi konsep-konsep pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Nah, di pendidikan kita punya mindset ada yang disebut dengan nice to know dan nice important to know. Ada pembelajaran-pembelajaran yang memang anak-anak perlu tahu dan ada anak-anak yang anak didik kita tuh harus tahu apa, bagaimana, dan bisa apa gitu. Jadi kalau selama ini kita mungkin mengajarkan tahu apa anak-anak kita, maka kita perlu juga memperhatikan bisa apa anak-anak kita di era new normal ini. Nah karena itu ini yang nanti akan dijelaskan oleh para jenderal dari Limau Bendi. Nanti setelah ini Pak Aep langsung menyampaikan tanpa perkenalan Pak Aep, dan kemudian dari SMP Muhammadiyah 9 Bu Kholis, kemudian dari Bu Lena, dan terakhir dari Pak Taufik. Saya menyampaikan pengantar saja, sinergi, kemudian ada sinergi pendidikan yang perlu kita bangun, baik kepada orang tua peserta didik kita, kepada dinas pendidikan, sebagaimana yang tadi dari Malaysia juga sudah dilakukan. Saya memberikan langsung kepada Pak Aep sebagai jenderal lapangan ini, jenderal perang yang ada di SMA Muhammadiyah 3 kita, School of Leadership. Silakan Pak Aep. Baik, terima kasih Ustaz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, pemerhati pendidikan serta para kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang bergabung di sini. Alhamdulillah, saya Ahmad Saifuddin, kepala sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Baik, ini nanti di era new normal ini, maka sekolah memang wajib mempunyai protokoler, mempunyai kesiapan bagaimana mempersiapkan sekolah di era new normal ini. Nah, Bapak Ibu memang ini sudah banyak dibahas oleh narasumber-narasumber yang lain, bahwasanya memang kita harus mempunyai apa dan bagaimana di era new normal ini sehingga kita siap. Jangan sampai nanti kita tidak siap dalam era new normal ini. Kalau ketidaksiapan kita ini khawatirnya adalah menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka harus segera sekolah-sekolah membuat protokoler, yang membuat aturannya, membuat kesiapannya bagaimana. Nah, kami di SMA Muhammadiyah 3 pertama adalah membuat protokoler kesehatan sekolah. Pertama akan membuat tim gugus tugas kesehatan sekolah. Di mana tim gugus kesehatan sekolah ini nanti awalnya itu pertama di garis depan ini akan siswa-siswi yang masuk ke dalam sekolah pasti harus diukur di suhu tubuhnya menggunakan termogan. Nah, ini fungsinya untuk melihat kondisi awal supaya nanti siapa yang datang masuk ke sekolah ini dia sudah dalam keadaan sehat. Ketika memang suhu tubuhnya di atas standar melebihi, maka memang kita sarankan untuk tidak masuk ke sekolah, untuk dijemput. Nah, ini juga menjadi tugas dari tim gugus kesehatan sekolah dan memeriksa kesehatan anak-anak didik kita. Nah, berikutnya adalah kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Nah, infrastruktur sekolah juga harus dibangun, disesuaikan bagaimana dengan protokol kesehatan. Nah, kita harus menyiapkan ya, pertama itu sabun cuci tangan setiap anak, hand sanitizer, dan anak menggunakan masker selama pembelajaran di sekolah. Nah, ini untuk bagaimana menyiapkan siswa-siswa kita supaya nanti ketika belajar di kelas, belajar di sekolah itu menjadi belajar yang nyaman, sehingga kekhawatiran orang tua juga bahwasanya sekolah sudah siap menyiapkan protokol kesehatannya, protokol kesehatan sekolah, sehingga anak-anak kita, guru juga menjadi nyaman, tenang, siswa juga begitu, menjadi tenang dan nyaman, begitu juga dengan orang tua. Nah, perlu yang kita lakukan lagi adalah nanti Limau Bendi School, Muhammadiyah Limau Bendi School juga akan melakukan rapid test terhadap guru dan karyawan. Nah, ini
fungsinya apa? Fungsinya untuk bahwasanya guru dan karyawan sekolah Limau Bendi School ini, Muhammadiyah Limau Bendi School ini memang tidak terpapar virus corona COVID-19, sehingga ini menjadi satu sisi di kita juga, oh ternyata kita sudah tes, itu menjadi kesehatan buat kita. Jadi nanti orang tua juga percaya, oh bahwa guru-gurunya semuanya sudah dilakukan rapid test, sehingga orang tuanya juga merasa nyaman, dan di sekolah dilakukan protokol kesehatan, sehingga memang itu menjadi sebuah kesinambungan. Nah, setelah itu ketika protokol kesehatan, maka ada kegiatan pembelajaran. Nah, pastinya dalam keadaan new normal ini, pembelajaran pasti berbeda dengan keadaan normal yang biasa. Nah, maka perlu kita melakukan penyesuaian dalam pembelajaran. Nah, yang biasanya pembelajaran itu sampai 5 sampai 6 mata pelajaran, dan dari waktu belajarnya dari setengah 7 sampai jam 3, nah itu di waktu yang new normal di era pandemik ini, maka perlu ada penyesuaian. Nah, mungkin jamnya yang tadi disampaikan, jamnya sudah kita kurangi. Ada rekayasa kurikulum. Mungkin pertemuannya maksimal dari pembelajaran yang tadinya 5 sampai 6 mata pelajaran, mungkin kita lakukan cuma 2 sampai 3 mata pelajaran. Nah, ini untuk satu sisi melakukan kegiatan anak-anak pembelajaran itu, jadi waktu di sekolah tidak terlalu panjang. Nah, berikutnya adalah bahan ajar. Nah, ini juga dengan kurikulum yang baru, pasti nanti kami akan menerapkan sistem shifting. Artinya dari jumlah siswa yang ada tidak mungkin masuk semua. Nah, mungkin bisa digunakan adalah ganjil genap. Nah, bisa gitu seperti absen genap hari Senin, absen ganjil hari Selasa. Nah, bisa seperti itu. Atau satu angkatan kita lakukan. Kelas 10 masuk hari Senin. Kelas 11-nya dan kelas 12-nya itu pembelajaran secara daring. Tatap mukanya daring dan langsung. Yang daring nanti menggunakan bahan ajarnya sudah kita siapkan. Nah, kita akan menggunakan, kita sudah mempersiapkan bahan ajar nanti ke depan adalah menggunakan Google Site. Di mana nanti di dalam Google Site ini kita bisa mengkolaborasikan materi, video, tes online-nya. Jadi dalam satu paket dalam Google Site ini bisa memberikan bahan ajar. Artinya bisa dilakukan secara, nanti penjelasan bisa dilakukan secara Zoom meeting, bisa digunakan secara Google Meet. Nah, itu. Jadi nanti guru dan akan memberikan share di dalam Google Classroom. Seperti itu. Nah, nanti kegiatan-kegiatan agama pasti di sekolah-sekolah Islam ya, kami di Muhammadiyah Limau Bendi School tetap masih ada kegiatan keagamaan. Ya, terutama adalah kegiatan sholat. Nah, berjamaah. Nah, ini akan diatur porsinya sudah di masjid kita di sekolah sudah ditandai. Nah, jarak 1 meter segala macam protokolnya. Jadi sebelum berwudu anak-anak itu harus cuci tangan dulu dengan menggunakan sabun. Supaya apa? Ketika mereka berwudu kondisi tangan mereka sudah keadaan bersih. Nah, itu. Jadi nanti itu kesiapan sekolah kita dalam menghadapi new normal ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita berdoa kondisi saat ini bisa segera berlalu sehingga kehidupan kita menjadi benar-benar normal, bukan hanya new normal, tapi normal kembali, dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi cobaan ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini sehingga banyak nanti inspirasi dari sekarang itu, dari pembelajaran, dari keadaan sekarang itu menjadi inspirasi ke depannya. Sehingga itu menjadikan inovasi-inovasi kita ke dalam bagaimana mempersiapkan pembelajaran di era-era ke depan. Nah, ini adalah era yang memaksa, Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, karena masih banyak lagi di bawah teman-teman saya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini memang kita berikan waktu 2 menit ini, supaya bisa jelaskan secara langsung. Silakan lanjut ke Bu Holis. Silakan Bu Holis. SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Silakan Bu Holis. Baik, terima kasih Ustadz Said Matundang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tidak bisa menyapa saya satu persatu. Yang sudah kenal maupun yang tidak kenal, perkenalkan dulu saya Holis Marifah, yang mungkin kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mendaftar, menjabri kepada saya. Mungkin ada juga yang belum tahu. Jangan tertipu dengan nama depan saya Holis. Lihatlah nama belakang dan wajah saya ibu, bapak-bapak. Mohon maaf sebelumnya karena kemarin banyak yang mungkin belum tahu, jadi memanggil saya dengan Pak, padahal saya sebenarnya ibu-ibu. Kebetulan saya di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, yang kebetulan juga kita itu berada dalam satu komplek perguruan Muhammadiyah di Jalan Limau, yaitu ada SD Muhammadiyah 5, SMP Muhammadiyah 9, dan SMA Muhammadiyah 3. Satu lagi
saudara kembar saya SMP Muhammadiyah 8, tapi berada di lokasi yang berbeda di Jalan Bendi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada intinya untuk Limo Bendi School mungkin nanti akan menerapkan beberapa hal yang sama karena kita juga dalam satu naungan di bawah pimpinan Majelis Dasmen PCM Kebayoran Baru ditangani langsung oleh Ustaz Said Matondang. Jadi untuk SMP 9 kami cukup mempersiapkan 3 poin yang kami anggap penting, terutama yaitu time settingnya, kemudian learning process maupun yang ketiga yaitu pre dan after school. Pada dasarnya untuk SMP Muhammadiyah 9 Jakarta ini pada saat pandemi COVID hampir semua sekolah ya, bukan hampir, mungkin seluruh sekolah di Indonesia bahkan di dunia di seluruh dunia sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau online learning. Untuk SMP 9 sendiri mungkin ini bukan hal yang baru karena pada dasarnya kami ini sudah menggunakan online learning dari 5 tahun yang lalu. Untuk tahun ajaran baru ini berarti kami akan memasuki tahun ke-6. Meskipun kami bisa bertatap muka dengan anak-anak, dengan para guru dan juga orang tua, tapi di sekolah pada dasarnya kami sudah melaksanakan pembelajaran digital class atau digital school karena kami juga bekerja sama dengan Microsoft Indonesia, yaitu kami menggunakan aplikasi yang bisa kami manfaatkan untuk digital class ini Bapak Ibu. Jadi pada intinya ketika ada pandemi COVID ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kami. Justru yang hal baru bagi kami adalah karena kami tidak bisa saling sapa tatap muka langsung dengan anak-anak. Dan oleh karena itu untuk persiapan school activity di new normal ini Bapak Ibu, yang perlu kami persiapkan yaitu time setting atau pengaturan waktu. Mungkin di sini pengaturan waktu yang bisa kami jelaskan adalah mengatur waktu kapan anak-anak harus bertatap muka di sekolah dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan teman-temannya. Kalau tadi kakak kami dari SMA Muhammadiyah 3 mungkin dengan teknisnya ganjil genap atau dan sebagainya, mungkin kami punya kebijakan sendiri, yaitu kami akan menerapkan perangkatan karena kami meyakini bahwa anak-anak itu akan merasa nyaman ketika mereka bisa bertatap muka dengan teman-teman satu angkatannya. Mungkin seperti itu ketika kelas 7 belajar di sekolah, kelas 8 dan 9 nanti bisa daring dari rumahnya masing-masing. Nah, kemudian juga untuk pengaturan jadwal. Ketika pembelajaran di sekolah mungkin yang biasanya kita dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore, mungkin ketika new normal ini tidak bisa seperti itu. Karena kita juga harus tetap mempedulikan kesehatan anak-anak maupun guru-guru. Jadi kita akan mengatur juga waktu pembelajaran, jadwal pelajaran, termasuk juga nanti waktu ketika istirahat dan lain-lain. Kemudian yang poin ketiga yaitu learning process atau ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Memang anak-anak pasti akan sulit kita kendalikan. Ketika mereka ketemu dengan temannya tidak mungkin mereka tidak akan saling say hello maupun bermain bersama karena mungkin melepas kerinduan mereka yang begitu lama ya, sudah berbulan-bulan mereka di rumah. Nah, oleh karena itu dalam learning process ini juga kami akan menerapkan nanti teknis-teknisnya bagaimana anak-anak harus menjaga jarak ketika biasanya satu kelas kita bisa pisahkan mereka dalam 2 kelas. Nah, untuk teknis pembelajarannya mungkin seperti daring, harusnya sering tatap muka karena kita bisa tatap muka hanya mungkin 3 hari sekali, maka kita akan membuat setting teknis pembelajaran. Di minggu pertama, Bapak Ibu guru bisa sharing materi pembelajaran, kemudian di minggu kedua bisa penjelasan dan sharing tugas, di minggu ketiga kita bisa diskusi dan evaluasi terkait penugasan. Nah, kemudian juga untuk yang pre dan after school, hampir memang semua anak-anak kami itu rata-rata berangkat sekolah itu biasanya diantar oleh kedua orang tua maupun biasanya dengan antar jemput kendaraan dari sekolah. Jadi ini pun harus kita terapkan, kita pikirkan bagaimana anak-anak itu supaya nanti ketika berangkat sekolah maupun selesai sekolah pulang ke rumah pun dipastikan aman, terbebas dari COVID sehingga mereka juga tidak menjadi carrier dan juga tidak menjadi PDP ya. Oleh karena itu mungkin untuk protokol kesehatan kami pun akan sama melakukan hal yang sama khususnya untuk di Limo Bendi ini baik di SD Muma, SMP maupun SMA karena kita semua
sering melakukan koordinasi bersama antar unit dan juga ketua dengan tidak sekarang. Mungkin 3 hal penting itu yang akan kami persiapkan dalam menghadapi school activity di era new normal ini, Bapak Ibu, yang perlu kami sikapi, yaitu time setting, learning process maupun pre dan after school. Untuk sementara mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan karena sudah menunggu rekan saya satu lagi. Jika ada pertanyaan nanti mungkin bisa langsung sharing karena Bapak Ibu sudah ada yang menjapri saya, tentunya sudah punya nomor saya, silakan. Mungkin terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Holis. Kita lanjut ke Bu Lena Mariana. 2 menit waktunya untuk menjelaskan School of Talent. Silakan, Bu Lena. Baik, terima kasih Pak Said, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Lena dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 8 Jakarta. Untuk sekolah kami adalah sekolah keberbakatan atau School of Talent. Untuk sekolah kami pun dalam menghadapi new normal ini, yang pertama kami lakukan adalah dari sisi protokoler kesehatan, baik untuk guru, siswa, orang tua, maupun tamu-tamu yang akan berkunjung ke sekolah. Itu sudah kami siapkan semua, berikut juga untuk sarana dan prasarananya. Kemudian yang kedua untuk kurikulum. Untuk kurikulum sendiri kami sudah persiapkan karena memang kondisi COVID itu menuntut kita untuk segera adaptif, maka kami menitik beratkan kurikulum kami kepada 4 hal. Yang pertama adalah Qur'ani, tetap kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman anak-anak kami yang belajar di sekolah, dasar hidup mereka sehari-hari. Ini tidak terlepas untuk pondasi pendidikan religi di sekolah kami. Kemudian yang kedua adalah talent. Karena memang kami ada sekolah keberbakatan atau School of Talent, maka kami tetap akan mengapresiasi bakat dan minat memang yang dimiliki oleh anak-anak, baik yang di sekolah ataupun secara tatap muka, ataupun yang kita lakukan secara daring. Itu tetap kita tidak lepaskan dari hal tersebut. Yang selama ini kita sudah lakukan juga anak-anak sudah secara daring, mereka senang dalam hal masak-memasak atau cooking, dan mereka akhirnya bisa menciptakan produk-produk baru. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yaitu memanusiakan manusia, maka kami menitik beratkan kepada pendidikan yang humanis, yaitu pendidikan yang pola interaksi antara guru dan siswanya juga bisa menjadi harmonis. Karena memang kondisi COVID seperti ini, anak-anak dituntut juga harus beradaptif, harus beradaptasi, dan selama mereka dalam posisi home learning, mereka merasa ya bosan lah ketika di rumah. Oleh karena itu ketika menghadapi new normal ini sudah kita persiapkan agar guru-guru kami juga bisa dekat dengan anak-anak, karena anak-anak itu butuh berbagi, anak-anak butuh sharing, dan kita pun membebaskan anak-anak untuk berkarya sesuai dengan bakat, dan kita tidak memaksakan anak-anak harus mengikuti A, B, C kegiatan-kegiatannya, tetapi tetap kita arahkan sesuai dengan bakat dari anak-anak ketika new normal nanti. Kemudian untuk yang keempat, kami menitik beratkan kepada produktif. Jadi anak-anak itu tetap kami arahkan agar dimanapun, apapun kondisinya, agar mereka tetap bisa berkreatif tanpa mengenal usia. Mereka bisa berkreatif tanpa mengenal kondisi. Jadi apapun kondisinya, mereka harus bisa beradaptasi. Itulah yang sudah kami persiapkan untuk new normal ini. Untuk kegiatan-kegiatan jadwal pun kami juga melaksanakan berdasarkan jenjang, sehingga anak-anak tetap bisa saling sharing, dan nanti tetap sebulan sekali itu kita membuatkan bisa bergabung juga dengan kakak kelas, sehingga anak-anak tetap bisa berinteraksi baik adik kelas maupun kakak kelas. Demikian informasi new normal dari School of Talent SMP Muhammadiyah 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Pas 2 menit Bu Lena. Lanjut ke Pak Taufik, jenderal terakhir di SD Muhammadiyah 5. Silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita hormati Pak Said dan seluruh tim dan jajarannya. Mungkin sedikit ya, karena kemarin tadi Pak Aep, Bu Holis, dan Bu Lena itu langsung kepada teknis protokoler. Kalau saya teknis ke dalam kegiatan pembelajaran ini untuk guru sebenarnya. Kebetulan kita di sini semuanya hampir rata-rata guru dan penyelenggara sekolah. Jadi SD Muhammadiyah 5 beserta tim kita sudah membuat kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan selama setiap minggu. Agar apa? Agar semua kelas itu merasakan hal yang sama dan semua guru tuh merasakan hal yang sama juga. Jangan sampai nanti ada beberapa tingkatan kelas yang mungkin berbeda dari proses pembelajarannya. Kita ingin menyamakan dan ini nanti akan kita infokan. Sebenarnya ini nanti kita infokan sama teman-teman guru, tapi berhubung ada guru kami juga di sini, ya nggak apa-apa sekalian. Oke, baik, yang pertama itu kita untuk tahap pertama itu kita upayakan adalah tatap muka online. Walaupun memang itu kita fleksibelkan. Silahkan guru yang mengatur kapan mau tatap muka online. Yang kedua adalah kita akan membuat video dan sajian pembelajaran yang kreatif. Karena Indonesia ini sudah menerapkan Merdeka Belajar, kita bebas melakukan apapun terhadap pembelajaran yang pada intinya pembelajaran yang dilakukan itu tanpa mengenal per mata pelajaran lagi, tetapi lintas mata pelajaran. Nah, ini ada contoh-contoh beberapa bisa menggunakan video marker, PPT, Filmora, Movie Maker. Jadi di dalam video ini teman-teman guru ini menginfokan dan bisa melakukannya lewat apapun itu. Yang ketiga adalah pembahasan materi. Jadi ada video yang ingin menyampaikan, lalu ada pembahasannya di situ. Pembahasannya bisa berupa Zoom Meeting, Google Meet, Webex, IG, dan Facebook Live, YouTube, dan lain sebagainya. Kita serahkan sama guru, sanggupnya di mana. Jangan sampai nanti ada banyak aplikasi, tetapi guru tidak menguasai salah satunya. Nah, ini kita upayakan untuk fokusnya di mana guru itu. Tetapi dengan konsep skenario pembelajaran sama. Yang keempat adalah penugasan dan evaluasi. Penugasan dan evaluasi ini setiap siswa harus mendapatkan penugasan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Ini banyak contoh-contohnya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan kepada semua siswa. Kebetulan kami di Jakarta itu tidak terkendala dengan yang namanya jaringan internet. Alhamdulillah kita prioritaskan untuk itu. Jadi yang terakhir adalah feedback. Nah, ini yang menjadi kendala hampir setiap guru karena banyaknya feedback, orang tua minta sudah sampai atau belum, tugasnya sudah masuk atau belum. Nah, kita atur sedemikian rupa jadi orang tua, guru tahu kapan untuk feedbacknya. Jadi jangan sampai masih di tahap pembahasan materi, guru atau orang tua itu bertanya. Nah, ini kan kasihan guru juga ya. Kenapa? Karena satu handphone guru itu bisa menampung sekitar 300 orang, 200 orang tua untuk feedback. Nah, ini kita prioritaskan. Jadi feedback itu rangkaiannya ada di akhir. Biar nanti semua orang tua tahu kapan saya di feedback nih sama guru-guru. Nah, jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran secara online ini. Kebetulan kalau di kami itu kemungkinan besar kita bulan September baru bisa masuk untuk tatap muka langsung. Karena kita tidak kita mengurangi resiko penularan ini karena namanya anak-anak SD ya, anak-anak SD itu kan nggak mungkin mau dipisah, pasti ntar nyatu lagi nih untuk anak-anak SD. Mungkin itu saja Pak Said, kurang lebihnya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, itulah dari para pimpinan sekolah di Limau Bendi School dari SD, SMP, dan SMA. Kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Said dan terima kasih kepada tiga pembicara kita sebelumnya juga. Dan alhamdulillah luar biasa ya, tak terasa kita sudah mendapat gambarannya bagaimana nanti perkiraan sekolah di new normal gitu. Karena sebelumnya kita punya bayangan sekolah selama ini full day dari pagi sampai sore. Tapi ternyata kita mulai dapat pencerahan. Ternyata pendidikan itu tetap bisa dilaksanakan karena pendidikan itu bukan sekolah. Sekolah hanyalah wasilah saja dari sebuah pendidikan. Bagaimana pendidikan ini tetap bisa mengupgrade dan terus mendidik anak-anak kita sehingga dia jadi pemimpin masa depan di kemudian harinya. Baik, alhamdulillah kita juga sudah punya banyak pertanyaan. Yang orang tua sudah bukan orang tua ya, rekan-rekan juga, ada orang tua, ada pengurus sekolah, Masya Allah.
di sini saya mulai bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para peserta kita, dimulai dari pertanyaan yang pertama, mungkin. Ya, bila tidak bisa semua, mungkin bisa dari Puan Rosita. Garis besarnya. Iya. Baik, sekarang garis besarnya. Jadi ada hampir 1, 2, 3, 4 pertanyaan yang hampir sama. Yang bertanya bagaimana menerapkan ini di pesantren. Itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana di pesantren nih? Yang notabene nggak ada orang tuanya. Yang notabene mungkin di satu asrama itu, di kamar asrama itu terdiri dari beberapa anak. Yang notabene pengawas atau ustazahnya tidak atau ustadznya tidak berada di satu kamar dengan santrinya. Bagaimana ini caranya supaya pesantren tetap bisa menjalani new normal? Mungkin karena ini tidak ditujukan oleh beberapa orang, saya mungkin minta kepada para pembicara gitu ya Pak Said ya, 2 menit, 2 menit ya. Intinya bagaimana sih di pesantren itu menerapkan new normal? Saya mulai dari ini kayaknya penguasanya Bu Derliana ini. Karena penguasanya Bu Derliana. Baik. Praktisi pesantren, silakan Bu Der. Silakan Bu Derliana. Terima kasih. Saya langsung saja tentang ini, dan memang saya bernafsu untuk menjawab ini. Jadi begini, yang pertama mungkin kita berikan edukasi kepada orang tua dulu, ya, bahwa kita sudah menyiapkan segala perangkat yang ada di pesantren, sehingga tidak ada keraguan yang dimiliki oleh orang tua untuk menitipkan anaknya untuk kembali sekolah ke pesantren. Yang kedua, kita setelah anak sampai ke pesantren, tadi kan sudah kita berikan edukasi, kan begitu. Bagaimana orang tua datang, bagaimana caranya. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus dibawa oleh anak. Seperti anak harus membawa dari rumah misalkan vitamin. Anak menyiapkan dari rumah masker untuk 1 bulan atau 2 bulan misalkan. Kemudian anak dari rumah ketika diantar ke asrama itu juga membawa surat keterangan sehat dari dokter. Tetapi sesampai di asrama kami juga sudah menyiapkan itu. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Semua orang yang akan masuk ke asrama dan ke sekolah itu kita lakukan kembali rapid test. Ya, kita lakukan kembali rapid test yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, sehingga kita sudah memastikan bahwa anak yang datang itu, guru yang datang semuanya sudah dalam keadaan sehat. Ketika misalkan pada saat itu ada yang tidak sehat, maka kita langsung isolasi dan bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan. Sesampai di asrama, nah ini kondisi asrama itu tentu semua anak sudah sehat. Nah, maka mereka sebenarnya boarding ini ada kekhususan, yang di asrama ada kekhususan. Karena mereka tidak mungkin kita pisahkan tempat tidurnya jauh-jauh. Tidak mungkin kita makannya jauh-jauh, karena mereka sudah sama dengan kita satu keluarga, begitu. Jadi kalau mereka sudah sehat, maka semua bisa dilakukan di asrama. Kuncinya adalah setelah itu maka orang luar tidak kita izinkan lagi untuk masuk ke asrama. Ini pengamanan ini harus ketat. Misalkan tukang masaknya, bagaimana orang yang mengantarkan konsumsi dari luar itu memang ada batasannya gitu. Nah ini yang penting sebenarnya seperti itu. Jadi kalau sudah di dalam semuanya, ini sudah bisa kita lockdown. Anak-anak nggak boleh keluar, guru nggak boleh keluar. Terima kasih. Baik ya, terjadi PSBB di pesantren. PSBB di pesantren. Ya, terima kasih Bu Derliana. Mungkin pertanyaan yang cukup